Sementara itu terdakwa kasus suap perkara Harun Masiku Hasto Kristianto mengklaim apa yang dialami sama dengan yang dialami oleh mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Hasto merasa ada yang tidak jelas dari putusan hakim, khususnya yang menyangkut dana awal suap untuk ex-komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Hasto mengaku sejak April lalu saat menjalani persidangan, ia sudah mendengar informasi terdapat prediksi dirinya bakal dihukum antara 3,5 tahun hingga 4 tahun penjara. Menurutnya, sebagaimana Tom Lembong dan banyak pencari keadilan, ia juga tidak bisa menghindari campur tangan pihak luar dalam kekuasaan. Dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April. Sementara itu dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan tekanan politik tidak relevan dalam perkara yang dihadapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hakim Ketua Rios Rahmanto dalam amar putusannya mengatakan relevansi itu tidak ditemukan karena perbedaan waktu antara peristiwa perkara dan situasi politik yang dialami atau diklaim oleh Hasto. Profesor Dr. Todung M. Mulya Lubis SLLM Majelis menyatakan dengan tegas bahwa dalil tentang tekanan politik tidak relevan dengan pembuktian tindak pidana yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Klaim tentang kekuatan besar tidak didukung bukti dan tidak mempengaruhi pertimbangan hukum. Majelis Hakim hanya tunduk pada fakta, hukum, dan keadilan, bukan pada tekanan dan pengaruh apapun, serta putusan ini murni berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, bukan berdasarkan pertimbangan politik. Dan terkait pernyataan yang diutarakan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengklaim bahwa nasibnya serupa kasus impor gula yang menyeret nama Tom Lembong, benarkah perkara ini benar serupa? Kita akan membahasnya bersama mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana. Ya, salam sehat selalu Mas Yudi. Terima kasih bergabung bersama kami. Mas Hasto mengklaim bahwa kasus korupsi yang sudah diputus hakim serupa kejanggalannya dengan putusan yang diterima oleh Tom Lembong. Menurut Anda seperti apa? Apakah iya demikian? Ya saya pikir ya sah-sah saja Pak Hasto mengklaim ya mengenai bahwa kasusnya itu sama seperti kasusnya Pak Tom Lembong ya. Memang sampai saat ini kan kita sudah berkali-kali mendapatkan statement-statement dari Pak Hasto ya. Mulai dari kasusnya pesanan, orderan ya, kemudian juga kriminalisasi, bahkan yang terbaru sebelumnya kan dia mengklaim mempunyai bukti-bukti yang mengejutkan gitu ya. Nah, tapi sampai saat ini kan kita belum tahu tuh buktinya itu apa, nggak pernah dibuka ya sampai divonis 3,5 tahun. Bagi saya kasusnya pun juga sangat berbeda ya. Kalau kasusnya Pak Tom Lembong ini kan kasusnya adalah kasus baru, kemudian terkait dengan kerugian keuangan negara ya, dan kemudian kan masih kontroversi terkait dengan adanya niat jahat ya dari Pak Tom Lembong. Namun kemudian kalau Pak Hasto ini kan kasusnya adalah pengembangan dari kasus OTT, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kasus ini kan juga sudah berlangsung dari 2020 ya, dan kemudian ternyata dari perkembangan ditemukan bukti-bukti dan sudah menjadi fakta-fakta persidangan. Walaupun ya saya pribadi sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Setio ya, terkait dengan pasal perintangan penyidikan kenapa nggak terbukti padahal bukti-buktinya sudah ada. Jadi kalau untuk klaim Pak Hasto saya pikir tidak benar lah, bahwa hakim sendiri dalam putusannya sudah sangat jelas sekali ya, bahwa mereka mengatakan tidak ada intervensi terhadap hakim dan jaksa. Bahkan amicus curiae dari para ahli-ahli hukum ya, ada beberapa orang itu ya, itu kan juga dijadikan prioritas dari hakim untuk memutuskan perkara ini. Jadi kalau untuk kasus perkara tentu kita harus menghormati putusan hakim apapun itu. Namun kemudian kan kita masih ada tahap selanjutnya Mbak Yohana, yaitu banding. Saya berharap ya KPK akan banding ya ketika nanti sudah menerima putusan, karena bagi saya
tentu kalau suap sudah terbukti, ya artinya kerja keras dari jaksa dan penyidik untuk mengungkap kasus ini sudah benar. Namun kalau kasus perintangan penyidikan tidak terbukti kan masih menjadi yang aneh. Kenapa ada satu terbukti, dan satu lagi tidak terbukti? Dan yang paling menurut saya agak janggal juga hukumannya dari 7 tahun menjadi 3,5 tahun. Untuk perkara suap saja ini menarik bahwa hakim sangat-sangat yakin ya bahwa perkara suap itu benar-benar ada ya, apalagi Pak Hasto ya dalam putusannya kan menalangi ya sebesar 400 juta, dan kita tahu hukuman maksimal itu kan 5 tahun untuk memberi suap ya, artinya kalau 3,5 tahun dengan jumlah yang hanya 400 juta benar-benar kalau untuk suap itu benar-benar sangat terbukti. Tapi bagi saya satu lagi, perintangan penyidikan atau obstruction of justice kok malah tidak terbukti begitu, Nah, Mbak itu Yohana. yang ingin kita bahas nih, Mas Yudi, ini menarik sekali ya di dakwaan perintangan penyidikan, akhirnya kan dari pertimbangan dan putusan hakim kan tidak terbukti. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Apakah KPK memang ada celah yang memang tidak lengkap, atau bahkan mungkin kalau di publik banyak yang kemudian berspekulasi ini kenapa ya KPK, apakah mengada-ngada atau seperti apa? Atau ada yang salah dari strategi pembuktiannya atau bagaimana sebenarnya sih, Mas Yudi? Mbak Yohana, kalau dari putusan hakim kemarin sebenarnya tidak ada yang salah ya dari pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh KPK. Bahkan hakim pun mengamini bahwa seorang penyidik KPK, seorang penyelidik KPK itu bisa untuk menjadi saksi fakta di dalam persidangan ya, bukan hanya sebelumnya kan saksi verbal ya ketika ada sesuatu di penyidikan. Namun hakim ini ternyata majelis hakim pahamnya ini masih konservatif ya dalam membaca pasal perintangan penyidikan, yang mereka menganggap bahwa tempus dari perintangan penyidikan itu seharusnya ada di penyidikan. Seperti itu. Padahal kalau kita membaca pasal 21 ya, itu kan mencegah untuk naik penyidikan kan juga bisa. Jadi apapun yang terjadi dalam proses penyelidikan, yang sudah kita tahu bahwa penyelidikan merupakan satu sistem dalam sistem peradilan pidana ya. Sebelum nanti naik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, bahkan vonis sampai berkekuatan hukum tetap. Artinya ketika ada orang yang mencegah ya, ada melakukan perbuatan-perbuatan, itu kan sebenarnya kan juga bisa untuk kena pasal obstruction of justice. Tapi ya bagi saya apa yang dilakukan oleh hakim ini artinya masih ada celah yang bisa dimasukkan oleh KPK di dalam memori banding atau kontra memori banding, Mbak. Jadi memang ini hanya terkait dengan pendapat bahwa ada temporer ya, waktu bahwa proses perintangan penyidikan itu bagi hakim itu ada di proses penyidikan yang lebih konkret. Tapi bagi saya siapa tahu nanti hakim dibanding ya bisa jadi sependapat dengan KPK. Karena kalau bukti-bukti kan saya pikir itu semua diakomodir gitu. Tapi ya tadi akhirnya dikesampingkan karena apa? Karena obstruction of justice bagi majelis hakim ada di proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Jadi sebelum itu perbuatan dilakukan oleh seseorang gitu kan, itu tidak dianggap sebagai perintangan penyidikan. Jadi itulah fakta yang terjadi, Mbak. Dan saya pikir ya memang itu sudah diputus oleh hakim, tapi bagi saya justru ini sangat bagus juga bagi KPK untuk berani banding, karena jangan sampai ini jadi jurisprudensi gitu kan, nanti orang di proses tahu KPK akan menyelidik gitu kan, wah beramai-ramai berupaya untuk mencegah ya, misalnya karena merasa itu belum pro justisia, jadi saksi Nah, itu yang ingin tidak saya boleh tanyakan, datang Mas ke Yudi, KPK begini. dan sebagainya. Ya. Ada menyarankan bahwa KPK dalam konteks ini harusnya banding seperti itu. Nanti kita juga akan melihat itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa arti penting KPK ini harus banding? Ini akan membuktikan atau berdampak apa bagi KPK begitu? Ya, kalau untuk yang tadi saya sudah katakan, Mbak ya, kalau untuk yang kasus suap, saya pikir saya pun sudah puas ya dengan hasilnya ya, karena tadi saya katakan untuk suap sangat-sangat yakin sekali. Tetapi kalau untuk obstruction of justice, saya pikir putusan hakim ini akan sangat berbahaya bagi upaya penindakan hukum ke depannya, Mbak. Karena tidak melihat ya perintangan penyidikan dari proses penyelidikan. Gitu kan, obstruction of justice itu hanya di proses penyidikan, padahal dari proses penyelidikan pun juga bisa jadi ada orang-orang yang berusaha menggagalkan. Tadi saya katakan, Mbak, bahwa penyelidikan itu kan awal dari proses ya adanya peristiwa pidana, bahkan di KPK sudah ada nama tersangka. Jadi kalau misalnya KPK tidak
banding terkait dengan putusan hakim ini, terutama yang obstruction of justice, maka ini akan menghambat kinerja KPK. Sebab tadi saya katakan, penyelidikan itu kan belum pro justisia, apalagi sudah ada putusan yang seperti yang sekarang ini. Jadi orang nanti akan tidak mau hadir, orang nanti akan menyuruh orang tidak hadir, menghilangkan calon barang bukti di penyelidikan. Jadi sangat dampaknya, karena ini akan menjadi jurisprudensi, Mbak. Orang akan paham, wah saya baru bisa kena ada obstruction of justice kalau di penyidikan. Karena tadi saya katakan, proses sistem peradilan pidana itu kan dimulai dari proses penyelidikan. Ini kan sangat berbahaya. Nanti orang nggak akan naik ke penyidikan karena tadi akan banyak ada intervensi, ada halangan dan sebagainya di proses penyelidikan. Begitu Mbak Yohana. Ya, strategi seperti apa yang memang harus dilakukan KPK untuk dapat memuluskan begitu ya upayanya jika memang banding? Kita kan masih menunggu ini seperti apa sikap KPK sendiri seperti itu. Ya kalau saya pikir ya tentu KPK kan pasti akan banding ya, karena ada satu perkara yang tadi saya katakan obstruction of justice kan tidak terbukti. Artinya kalaupun KPK tidak banding ya Pak Hasto bisa jadi akan banding juga, sama aja pasti ada kontra memori banding yang disiapkan gitu. Nah, bagi saya sekarang adalah KPK harus memasukkan kembali ya fakta-fakta persidangan terkait dengan adanya upaya perintangan penyidikan. Memang kan perintangan penyidikannya kan kemarin kan ada misalnya terkait dengan handphone ya kan dan lain sebagainya. Itu menurut saya dimasukkan lagi ya, tadi ya kita hanya bisa berharap bahwa nantinya ya hakim yang menangani di tingkat banding, yang kita tahu kan dalam tingkat banding itu kan nggak ada sidang Mbak ya, bukan yudeks faksi ya tapi yudek juris, artinya hanya pemeriksaan terhadap berkas-berkas perkara dan norma hukum dan sebagainya. Nah kita harapkan ketemu hakim yang memahami bahwa proses dalam hukum acara sistem peradilan pidana di Indonesia itu kan mulai dari proses penyelidikan, sehingga ketika ada orang-orang yang kemudian mengganggu proses penyelidikan itu bisa kena pasal obstruction of justice, karena kan di situ ada kata merintangi, mencegah. Ya mencegah itulah yang menurut saya poin ya dari norma hukum tersebut, bahwa pada proses penyelidikan sebelum penyidikan orang juga bisa dikenakan pasal obstruction of justice. Jadi menurut saya Mbak, yang harus dilakukan oleh KPK ketika nanti banding atau kontra memori banding adalah memasukkan kembali ya fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan-keterangan dari penyidik dan penyelidik yang sudah bersaksi di sidangnya Pak Hasto ini. Begitu Mbak Yohana. Baik, terima kasih Mas Yudi untuk ulasannya yang sangat komprehensif bersama Metro hari ini. Kita terus akan tunggu dan update seperti apa perkembangan kasus ini. Terima kasih Mas Yudi, salam sehat selalu.